biaya itu 1,2 sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Update-nya kita belum tahu, tapi kalau saya tidak salah sudah hampir 2 miliar. Tapi itu belum termasuk biaya lain-lain ya, kita belum hitungkan. Tetapi terkait dengan biaya ganti rugi dan lain sebagainya, tentu nanti kita akan sampai ke upaya hukum tersebut. Tetapi terkait dengan kalau yang dimaksud adalah gugatan perbuatan melawan hukum ya untuk meminta ganti rugi, tentu harus menunggu putusan dari seluruh pelaku ini selesai dulu. Namun kita sudah melakukan permohonan yang mana pengembalian kondisi korban, biaya apa saja yang sudah dikeluarkan itu melalui tim restitusi. Mereka yang menghitungkan komponen-komponen apa saja yang harus dibebankan, dan itu menjadi sanksi kepada pelaku dari awal kejadian tindak pidana ini sampai saat ini. Bahkan ke depannya apa-apa saja yang harus di-cover dari David. Di mana masa depan David kan seperti yang dokter tadi sampaikan, ini masih belum jelas seperti apa. Dokter juga bilang pada saat awal masuk David di rumah sakit itu terlihat ada robekan dalam otaknya David ya, sehingga di stage lah oleh dokter David ini terkena DAI, diffuse axonal injury stage 2. Nah, sampai detik ini pun kondisi David masih DAI stage 2 itu. Jadi belum ada perkembangan dari status diagnosa dokter. Dari awal David masuk itu memang kondisinya koma dan memang ada infeksi yang cukup berat akibat daripada cedera yang dialami tersebut. Kondisi ini belum membaik sampai minggu ketiga, dan setelah minggu ketiga itu sudah mulai ada sedikit perubahan. Dan kita memang memberikan multimodal treatment, dan kita juga memberikan multi aspek treatment, dan kerjasama tim yang baik di rumah sakit ini memberikan manfaat yang cukup besar buat si David. Ini kurang lebih perubahan itu mulai tampak itu minggu keempat. Pertama sekali itu motoriknya mulai membaik, yang kedua itu disertai dengan kesadarannya yang mulai membaik. Jadi mulai bisa berespon terhadap lingkungan dan juga mulai bisa mengikuti komen. Akan tetapi walaupun kita sudah pulangkan hari ini masih membutuhkan treatment yang cukup panjang. Karena dari sisi kognisi atau pikirannya itu masih membutuhkan latihan dan masih membutuhkan untuk pemulihan. Dan motoriknya pun, motorik halusnya masih belum sepenuhnya membaik. Jadi ini memang masih membutuhkan treatment yang agak cukup panjang. Nah, yang berikutnya itu dia sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, seperti kayak sehari-hari seperti main handphone sudah mulai bisa. Tetapi dari sisi kognisi masih membutuhkan treatment yang masih cukup jangka waktu panjang, sehingga dia bisa pulih seperti sebelum kena trauma kemarin. Kurang lebih sama ibu. Memang secara fisik terlihat, apalagi di media yang tersebar, kondisi fisik David sudah jauh membaik. Responnya pun sudah banyak bisa memberikan respon. Namun dari pengalaman saya pribadi ini dok, kemampuan daya ingatnya David itu memang sangat lemah dan masih terjadi memori memorinya pendek-pendek ya, sehingga hari ini dia bertemu siapa, besok dia lupa lagi gitu. Mungkin seperti itu. Dia masih akan menjalani proses fisioterapi berkala. Jadi kurang lebih itu kita sudah bikin program dia fisioterapi berkala kurang lebih 3-5 kali seminggu. Dia akan menjalani fisioterapi fisik, latihan terapi fisik di sini 1 bulan ke depan. Dan juga kita akan memberikan dia latihan memori dan juga latihan kognisi dan juga cognitive behavioral therapy. Jadi kita akan benar-benar memantau yang namanya, kita takut namanya ada PTSD atau kejadian yang traumatik pasca trauma. Nah, ini yang kita akan pantau ke depannya supaya dia tidak mengalami PTSD ataupun cedera yang cukup berarti akibat kejadian kemarin. Jadi 1 bulan ini akan menjadi fase recovery yang sangat penting buat si David. Jadi kita akan benar-benar pantau dia dengan sangat ketat sekali di sini. Termasuk nggak cuma masalah terapi fisik, dia punya nutrisi, dia punya paru-paru dan organ dalam lainnya yang terkait akibat infeksi yang kemarin. Jadi semuanya akan dipantau berkala di sini selama 1 bulan ke depan.
Nanti dokter akan menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan David, perkembangan apa saja yang sudah berhasil dilakukan oleh tim Rumah Sakit Mayapada. David itu sampai hari ini ya belum tahu dia kenapa di rumah sakit. Ya. Kemudian daya ingatnya juga masih lompat-lompat gitu. Kadang aja saya dipanggil nama susternya gitu. Jadi dia tahu mau pulang karena dia dari kemarin dijanjikan pulang. Mau pulang hari ini, sehingga dia juga nagih-nagih hari ini pulang ya, hari ini pulang ya. Tetapi mengapa dia pulang, kenapa dia di rumah sakit, dia belum sampai ke tahap itu. Dia manggil ayahnya Jo juga karena semua orang manggil Jo. Kemarin kita bilang panggil bapak dong, panggil bapak, sekarang udah bapak Jo gitu. Jadi ya masih ngikut aja sifatnya. Kalau kita lihat dari gambaran awal dia datang dan gambaran MRI-nya yang menunjukkan ini ada diffuse external injury grade 2, pasti ada gangguan kognisi. Tapi sampai sejauh mana kognisi ini akan membaik, kita memang masih butuh waktu berbulan-bulan ke depan untuk melihat progresnya. Yang pasti ada. Bagaimanapun juga ibaratnya luka, ada bekas luka, sama halnya dengan cedera kemarin pasti ada bekas cedera. Cuman bagaimana dia bisa meminimalisir itu nanti tergantung daripada proses rehab yang akan dia jalani beberapa bulan ke depan. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Memang secara kita lihat dalam waktu 50 hari ini pemulihannya progresnya cukup signifikan dan progresnya cukup drastis. Tetapi biasanya untuk ke motorik halus, untuk kognisi yang tersisa, itu memang biasa membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah ini sekarang tinggal melihat daripada kondisi otaknya sampai seberapa banyak bisa pulih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.